Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan dan juga bilangan. Nah, pertama-tama yaitu ada pengertian himpunan. Jadi di sini himpunan itu merupakan kumpulan benda atau objek yang bisa kita definisikan dan kenali dengan jelas. Misalnya kita bisa bikin himpunan huruf vokal seperti A, I, U, dan O. Atau himpunan bilangan yang kurang dari 10, misalnya yaitu ada 2, 4, 6 dan juga 8. Tapi kita di sini juga harus hati-hati karena tidak semua kumpulan bisa disebut sebagai himpunan. Contohnya seperti buah yang enak, itu kan gak jelas karena enak itu kan relatif ya, jadi tergantung selera. Dan kalau misalkan kalian bikinnya tuh buah yang warnanya merah, nah itu jelas bisa disebut sebagai himpunan karena kita bisa menyebutkan satu-satu anggota dari buah yang berwarna merah, misalkan seperti ada apel, semangka, dan lain-lain. Nah, kemudian ada notasi himpunan. Jadi untuk menulis himpunan kita tuh biasanya memakai kurung kurawal. Misalnya seperti C sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini disebut sebagai cara enumerasi alias ditulis secara langsung anggotanya. Nah, ada juga nih cara lain yaitu pakai syarat. Contohnya ada D sama dengan X sampai. Nah, di sini ada juga contohnya D sama dengan X sedemikian hingga X adalah bilangan ganjil kurang dari 10, maka D sama dengan 1, 3, 5, 7, dan juga 9. Nah, jadi ini tuh dengan rumus kedua ini tuh cocok sekali kalau anggotanya tuh memang banyak atau nggak bisa ditulis satu-satu gitu. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis himpunan. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenisnya. Yang pertama ada himpunan kosong. Nah, himpunan ini tuh tidak mempunyai anggota sama sekali. Misalnya himpunan planet yang terbuat dari keju. Nah, di sini jelas tidak ada dong planet yang terbuat dari keju. Jadi ya ini merupakan himpunan kosong. Nah, kemudian yang kedua ada himpunan semesta. Nah, ini semua anggotanya yang mungkin ada tergantung konteks. Jadi misalnya kalau bahas warna pelangi, ya semestanya itu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Kemudian yang ketiga itu ada himpunan bagian. Nah, himpunan ini itu semua elemennya juga ada di himpunan lain. Misalnya 1 dan 2 itu himpunan bagian dari 1, 2, dan 3. Terakhir di sini ada himpunan tak terhingga atau himpunan tak hingga. Contohnya bilangan asli yang gak bakal habis kalau ditulis, itu namanya himpunan tak hingga. Nah, kemudian ada operasi himpunan. Jadi, operasi himpunan ini tuh penting untuk mengelola data. Nah, yang pertama itu ada gabungan, bisa dilambangkan dengan huruf U seperti ini. Nah, ini tuh artinya kita menggabungkan dua himpunan tanpa mengulang elemen. Contohnya A sama dengan 1 dan 2, kemudian B sama dengan 2, 3, dan 4. Nah, jadi gabungan antara A dan U itu tuh ada 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, kemudian yang kedua itu ada irisan, yaitu mencari anggota yang sama di dua himpunan. Seperti ini contohnya. Nah, jadi di sini kan anggotanya yang sama dari dua himpunan itu adalah angka 2 karena dalam himpunan yang A itu terdapat 2 dan juga yang B juga sama, itu ada angka 2. Jadi irisan dari kedua himpunan tersebut itu adalah angka 2. Kemudian yang ketiga yaitu selisih. Itu adalah anggota A yang tidak ada di B. Contohnya yaitu angka 1. Kemudian yang terakhir ada komplement, itu anggota semesta yang bukan anggota A. Misalnya S sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, A sama dengan 1 dan 3, maka
komplemennya itu sama dengan 2, 4, dan juga 5. Nah, kemudian ada pengertian bilangan. Nah, sekarang bilangan itu merupakan dasar dari semua perhitungan matematika. Jadi, kita tuh bertemu bilangan ini tiap hari. Misalnya seperti jumlah siswa di kelas itu ada 30 orang, atau harga barang di toko, misalkan harga buku gitu 15.000, atau suhu ruangan juga bisa. Jadi penting banget untuk mengerti jenis-jenis bilangan. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis bilangan. Nah, yang pertama itu ada bilangan genap. Nah, bilangan genap ini contohnya ya 2, 4, 6, dan 8. Kemudian ada bilangan ganjil, contohnya 3, 5, 7, 9 begitu. Kemudian ada bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, jenis-jenis bilangan ini tuh sebenarnya tidak cuma ada 3 ini, tetapi juga ada bilangan asli yang mulai dari 1 sampai ke atas, kemudian ada bilangan cacah juga, dan juga bilangan bulat. Nah, kemudian ada hubungan himpunan dan juga bilangan. Jadi konsep himpunan itu kepake banget buat mengelompokkan bilangan. Misalnya kita bikin himpunan bilangan prima kurang dari 10, isinya 2, 3, 5, dan 7, atau himpunan bilangan genap antara 1 dan 10, yaitu 2, 4, 6, dan juga 8. Nah, dari situ kita bisa pakai operasi himpunan juga, misalnya irisan antara bilangan ganjil dan bilangan cacah, atau gabungan antara bilangan genap dan bilangan prima. Jadi dua konsep ini tuh sering banget kepakai gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu himpunan itu tuh membantu kita untuk menyusun dan mengelompokkan objek dengan rapi. Sedangkan bilangan itu bagian penting yang selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keduanya ini tuh saling berkaitan dan dipakai secara bersamaan dalam banyak soal matematika. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.